Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4376 Aliansi. Lin Bai dan Jiang Xuansu telah menemukan bahwa ada seniman bela diri lain di sekitar, tetapi pihak lain tidak mengambil inisiatif untuk muncul. Lin Bai tidak bertanya terlalu banyak. Mereka hanya menduga bahwa mereka mungkin seniman bela diri lain dari keluarga Wang. Tetapi pada saat para prajurit ini keluar, dan ketika mereka berbicara, Lin Bai mengerti bahwa orang-orang ini tampaknya tidak bersama keluarga Wang, tetapi dengan kekuatan lain. Di Xia Hengzu, salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Wu, Wu Qiu. Orang tua itu keluar sambil tersenyum dan berdiri di sekitar Lin Bai dengan 7 atau 8 prajurit yang menemaninya. Kami juga sedang berdiskusi dengan kakak tertua Wang Qing tentang aliansi. Jika kita dapat menemani Paviliun Qin, kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk memasuki lembah Jueseng. Wang Qing menarik napas dalam-dalam, begitulah kelihatannya. Nak, kembalilah dan beritahu gadis kecil di Paviliun Qin bahwa kita bersedia membentuk aliansi dengannya dan biarkan dia membawa orang ke sini. Jangan khawatir, dua tetua. Lin Bai berkata sambil tersenyum, berani bertanya berapa banyak prajurit dan berapa banyak orang kuat yang ada di jajaran kedua pendahulu. Wang Qing segera mengerutkan kening dan menjadi marah, apa? Kami tidak membenci kekuatan sederhana Paviliun Qin. Beraninya kau tidak menyukai kami. Bahkan jika kami hanya memiliki beberapa prajurit di sini, kami tidak dapat membiarkan Paviliun Qin berdiri di atas kami. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, kalau begitu, aku akan mengganggumu. Karena kalian berdua tidak punya niat untuk membentuk aliansi, kami tidak ingin membuang waktu. Aku harus mencari sekutu lain. Beraninya kau. Wang Qing sangat marah, dan kultivasi alam Daoshen meledak dan menekan Lin Bai. Ketika Jiang Xuansu mengangkat matanya yang indah, kekuatan tak terlihat menyebar keluar dan meringankan tekanan Lin Bai. Kalian berdua, jangan marah. Wu Qiu berkata sambil tersenyum, adik kecil ini, keluarga Wang dan keluarga Wu kita memang diserang oleh orang-orang di hutan lebat, dan banyak prajurit yang tewas. Namun, para prajurit yang tewas hanyalah beberapa prajurit yang menghormati Taoisme dan keabadian, dan semua prajurit di alam Taoisme dan dewa masih hidup. Di keluarga Wang, ada 7 dewa Tao, termasuk kakak laki-laki Wang Qing. Sedangkan di keluarga Wu, ada 8 dewa Tao, termasuk suamiku. Selain 5 dewa Tao di Paviliun Qin, kita seharusnya bisa memasuki lembah Jueseng melalui area ini jika kita bergandengan tangan dengan 3 kekuatan. Adapun cara mendistribusikan bunga di sisi lain lembah Jueseng, itu tergantung pada kemampuan mereka. Bagaimana menurutmu? Lin Bai sedikit merenung dan berkata, biarkan aku melapor kepada kakak perempuan Qin dan membuat keputusan lagi. Selamat tinggal. Lalu dia berbalik dan pergi. Baiklah, kami akan menunggu kabar baik dari Paviliun Qin. Wu Qiu berkata sambil tersenyum. Meninggalkan bukit, mereka berlari kencang melewati hutan lebat. Apakah kalian ingin membentuk aliansi dengan keluarga Wang dan keluarga Wu? Jiang Xuansu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bukan mitra aliansi terbaik. Keluarga Wang dan keluarga Wu terlalu dekat. Jika kita membentuk aliansi dengan mereka, saat kita memasuki lembah Jueseng, diperkirakan kedua keluarga akan bergandengan tangan untuk membunuh semua prajurit di Paviliun Qin. Itu terlalu berisiko. Mereka bukan pilihan terbaik. Cari pasukan lain. Ketika Lin Bai baru saja meninggalkan bukit tempat keluarga Wang dan keluarga Wu bersembunyi, seorang prajurit tiba-tiba melompat di depannya dan menghentikan Lin Bai dan Jiang Xuansu untuk pergi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong tahan langkah kalian, saudara-saudari seperguruan yang lebih tua. Apakah kalian berdua seniman bela diri dari Paviliun Qin? Lin Bai dan Jiang Xuansu telah menemukan bahwa pria ini bersembunyi di luar bukit untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak terkejut dan berkata, ya. Saya adalah seorang pendekar dari kamar dagang Qianlou. Saya menghentikan 2 orang kakak beradik senior untuk membentuk aliansi dengan Paviliun Qin atas nama kamar dagang Qianlou. Pendekar itu berkata dengan tergesa-gesa, kakak beradik senior juga telah melihat bahwa hanya beberapa pendekar dari alam Taoisme dan dewa yang tersisa di keluarga Wang dan keluarga Wu. Mereka akan membentuk aliansi dengan mereka. Begitu mereka memasuki lembah Jueseng, Paviliun Qin pasti akan berbalik melawan mereka. Kamar dagang Qianlou dan Paviliun Qin kami terletak di kota Qilin, keduanya merupakan kamar dagang yang kuat, dan mereka juga sangat ramah pada hari kerja. Kamar dagang Qianlou kami telah menunggu kedatangan para pendekar dari Paviliun Qin, dan kami telah menghubungi para pendekar dari kamar dagang Baoguang. Selama 3 kamar dagang di kota Qilin bergandengan tangan,
kami yakin bahwa memasuki lembah Jueseng seharusnya tidak menjadi masalah. Lin Bai berkata, bawa saya untuk menemui pemimpin kamar dagang 1000 lantai Anda. Pria itu sangat gembira dan berkata, silakan ikut denganku, saudara-saudari seperguruan yang lebih tua. Setelah meninggalkan bukit, mereka berlari kencang untuk waktu yang lama di hutan lebat dan tiba di sebuah tebing. Jauh di sana, Lin Bai melihat cahaya api redup di bawah tebing dan banyak kunang-kunang terbang di sekitarnya. Mereka sangat menawan. Siapa itu? Ketika Lin Bai dan Lin Bai mendekat, terdengar ledakan dari kegelapan. Itu adalah prajurit Paviliun Qin yang datang. Kata pria itu dengan tergesa-gesa. Segera, ratusan seniman bela diri keluar dari dasar tebing dan mendatangi Lin Bai dan Jiang Xuansu. Dua di antara mereka adalah laki-laki setengah baya, berbadan berisi, dan berpenampilan kaya. Ini Jiang Yao, pemimpin kamar dagang Qianlou kami. Ini Yun Sun, pemimpin kamar dagang Bao Guang. Pria itu memperkenalkan Lin Bai, keduanya adalah pelayan Paviliun Qin. Lin Bai mengepalkan tangannya sambil tersenyum, saya diperintahkan untuk datang mencari tim kamar dagang Qianlou dan Bao Guang. Untungnya, kami tidak mempermalukan diri sendiri dan akhirnya menemukan Anda. Jiang Yao, pemimpin kamar dagang Qianlou, bertanya, adik kecil ini, di mana para seniman bela diri Qin? Bagaimana tim Anda dipertahankan? Yun Sun, pemimpin kamar dagang Bao Guang, berkata dengan tergesa-gesa, siapa pemimpin kamar dagang Anda di Qinghe kali ini? Segera kirim pesan kepadanya, sehingga dia tidak akan membawa tim ke hutan lebat, di mana ada orang-orang yang sangat kuat menjaga hutan, kita semua menderita kerugian besar. Lin Bai tersenyum di wajahnya. Tampaknya Paviliun Qin memiliki hubungan yang baik dengan kedua kamar dagang tersebut. Dia berkata, pemimpin tim Paviliun Qin kali ini adalah kakak senior Qin Yuyan. Kami baru saja memasuki hutan lebat ini secara tidak sengaja. Untungnya, kami mundur tepat waktu, jadi kami tidak menderita kerugian di tangan Ren Kui. Kekuatan tim terjaga dengan baik. Jika kita dapat bekerja sama dengan kedua kamar dagang, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasuki lembah Jueseng. Jiang Yao, pemimpin kamar dagang Qianlou, berkata, ternyata Qin Yuyan adalah gadis yang pandai berbisnis, tetapi dia tidak pandai menjelajahi harta karun di tempat rahasia seperti itu. Bagaimana dia bisa datang? Yun Sun dari kamar dagang Bao Guang berkata, hei, jangan bicara omong kosong begitu. Adik kecil ini, kamu bisa pergi ke lokasi Paviliun Qin dan meminta Paviliun Qin untuk membawa tim. Jika gadis Qin Yuyan masih memiliki masalah, kamu dapat mengatakan bahwa pamannya Yun Sun memintanya untuk datang ke sini. Lin Bai mengangguk dan tertawa, tolong tunggu sebentar. Aku akan memberitahu kakak senior Qin. Seketika, Lin Bai dan Jiang Xuansu berbalik dan kembali ke tempat persembunyian Paviliun Qin. Setelah menjelaskan alasannya, Paviliun Qin membawa para prajurit ke tebing. Tampaknya Qin Yuyan masih sangat percaya pada kamar dagang Qianlou dan kamar dagang Bao Guang. Setelah mendengar bahwa Yun Sun dan Jiang Yao ada di sini, Qin Yuyan tersenyum, dan hampir tanpa ragu, dia memimpin tim sampai akhir. Bab 4377 Rahasia Tiga Kamar Dagang Utama. Dalam perjalanan menuju tebing, Lin Bai berbisik kepada Qin Yuyan, kakak senior Qin, meskipun aku dapat melihat bahwa hubungan antara Paviliun Qin dan dua kamar dagang lainnya baik, tetapi bagaimanapun juga, kepentingan saling terkait. Kita harus berhati-hati terhadap mereka. Qin Yuyan terkekeh dan tersenyum misterius pada Lin Bai. Lin Bai mengerutkan kening dan merasa bahwa senyum Qin Yuyan aneh, tetapi dia tidak banyak bertanya. Qin Su di satu sisi berkata sambil tersenyum, adik senior King Luo, kamu tidak tahu bahwa kamar dagang Qianlou dan kamar dagang Bao Guang sebenarnya adalah cabang dari Paviliun Qin. Apa? Lin Bai membelalakan matanya dan menatap Qin Yuyan dan Qin Su dengan heran. Qin Su berkata sambil tersenyum, pada tahun-tahun awal, para leluhur Paviliun Qin biasa menjalankan Paviliun Qin untuk mendominasi kota Qilin. Untuk sementara waktu, tidak ada perbedaan. Namun, seiring berjalannya waktu, akan ada banyak kamar dagang. Namun, setiap kali kamar dagang ini muncul, Paviliun Qin akan sangat bersatu. Kemudian, setelah Qin Ge mengalahkan kamar dagang ini berulang kali, para leluhur memikirkan sebuah rencana. Daripada menunggu kamar dagang lain muncul dan mengancam Paviliun Qin, mengapa tidak membiarkan Qin Ge menciptakan lawannya sendiri? Jadi, akan ada kamar dagang 1000 lantai dan kamar dagang Bao Guang. Di permukaan, ketiga kamar dagang di kota Qilin memiliki gayanya sendiri. Di permukaan, kamar dagang tersebut tampak saling bermusuhan dan bersaing satu sama lain. Namun,
Sebenarnya, tokoh-tokoh tingkat tinggi di balik ketiga kamar dagang tersebut semuanya adalah anggota sah keluarga Qin. Qin Yuyan kemudian berkata, berita ini meminta adik seperguruan King Luo dan kakak seperguruan Jiang untuk merahasiakannya demi paviliun Qin kita. Bahkan 8 keluarga kuat di Hengzhou tidak pernah mengetahui tentang masalah ini, dan hanya para pemimpin senior inti dari ketiga kamar dagang yang mengetahui hal-hal rahasia ini. Para leluhur mendirikan kamar dagang Qianshilou dan kamar dagang Baoguang, tidak hanya untuk membawa persaingan yang baik bagi paviliun Qin, tetapi juga untuk meninggalkan jalan bagi paviliun Qin. Bagaimanapun, dunia ini sangat tidak stabil sehingga bahkan paviliun Qin harus berhati-hati seolah berjalan di atas es tipis. Lin Bai tiba-tiba menyadari, tidak heran ketika aku pergi mencari sekutu, kakak senior Qin berkata bahwa lebih baik menjadi tim kamar dagang Qianlou dan Baoguang. Ternyata ada rahasia seperti itu di antara ketiga kamar dagang. Sepanjang jalan menuju kamar dagang Baoguang dan kamar dagang Qianlou, Jiang Yao dan Yun Sun sudah menunggu di luar. Melihat Qin Yuyan dan prajurit kabinet Qin sudah terlihat, mereka bergegas maju dan berkata, akhirnya menunggu kalian, semua prajurit paviliun Qin. Ayo, mari kita bicarakan lebih lanjut. Di dalam tebing, Jiang Yao dan Yun Sun meneguk sisa prajurit dari kamar dagang Qianlou dan Baoguang. Qin Yuyan juga membiarkan semua seniman bela diri lainnya kecuali Chen Lao dan Qin Su keluar untuk beristirahat dengan baik. Adik King Luo dan kakak perempuan Jiang tinggallah. Lin Bai dan Jiang Xuansu ingin keluar untuk beristirahat, tetapi mereka tidak berhenti tiba-tiba. Yun Sun segera mengerutkan kening dan berkata, Nona Qin, tidak baik meninggalkan orang luar saat kita membahas masalah besar di tiga kamar dagang. Setelah semua orang pergi, Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, Paman Yun Sun, adik laki-laki King Luo dan kakak perempuan Jiang bukan orang luar. Jangan berpura-pura. Yun Sun segera memasang ekspresi menghina di wajahnya, dulu berkata, berpura-puralah aku sudah mati, keponakan Yuyan, kamu sudah datang jauh-jauh, tidak menemui bahaya. Jiang Yao bertanya, apakah kamu terluka? Aku masih punya banyak pil penyembuh di sini. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, terima kasih dua paman atas perhatianmu. Untungnya, ada teman baik di sekitarmu yang berusaha melindungi mereka. Tidak ada hambatan besar. Yun Sun menarik napas dalam-dalam dan berkata, mengapa Qin Ge membiarkanmu datang? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan pemiliknya. Di tempat yang berbahaya seperti itu, dia tega membiarkan putrinya sendiri datang dan menderita. Baiklah, dua paman, jangan buang-buang waktumu. Qin Yuyan dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, karena ketiga kamar dagang kita telah bertemu, kita harus mencari kesempatan untuk memasuki lembah Jueseng, agar tidak didahului oleh 8 raksasa Hengsu. Yun Sun berkata, tiga kamar dagang kita memiliki lebih dari 20 prajurit di alam Taoisme dan Dewa. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk masuk ke lembah Jueseng. Jiang Yao berkata, kita masih perlu meninggalkan beberapa orang di luar untuk menemui kita. Kalau tidak, jika kita bertemu seseorang di lembah Jueseng, dan ada 8 keluarga kuat di Hengzhou yang menghalangi jalan, bahkan jika kita mendapatkan bunga di sisi lain, kita tidak dapat mengeluarkannya. Masalah ini perlu dipertimbangkan untuk waktu yang lama. Yun Sun dan Jiang Yao masing-masing mengungkapkan pendapat mereka dalam hati mereka. Qin Yuyan tidak bisa memperhatikan sejenak, jadi dia melihat Lin Bai dan bertanya, adik seperguruan King Luo, apa maksudmu? Lin Bai berkata, ketika aku keluar untuk mencari sekutu, aku bertemu dengan prajurit dari keluarga Wang dan keluarga Wu. Kedua keluarga telah bertemu dan tampaknya telah membentuk aliansi. Terlebih lagi, kedua keluarga ini menderita kerugian besar, hanya menyisakan beberapa orang kuat di alam Taoisme dan dewa yang masih hidup, tetapi mereka tetap tidak pergi dari sini. Jelas bahwa mereka juga pejuang dari keluarga lain yang menunggu 8 keluarga besar di Hengzhou. Begitu 8 keluarga besar dari 8 keluarga besar di Hengzhou berkumpul bersama, kekuatan mereka seharusnya melampaui kita. Jadi, semakin cepat kalian memasuki lembah Jueseng, semakin baik. Jiang Yao mengangguk dan berkata, teman kecil King Luo benar. Yun Sun menatap Lin Bai dan berseru, jadi, kamu adalah King Luo, pemilik baru pondok pedang Tibet. Kamu benar-benar luar biasa. Saat mereka berbicara, Yun Sun dan Jiang Yao saling memandang, dan wajah mereka menunjukkan senyum aneh dan misterius. Saat berikutnya, mereka melihat lagi ke arah Qin Yuyan dan Lin Bai. Wajah mereka menjadi semakin puas. Qin Yuyan diperiksa oleh Yun Sun dan Jiang Yao, dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu, mari kita bersiap-siap. Setelah fajar, kita akan berangkat ke lembah Jueseng.
Saya tidak pandai dalam hal peleton dan pengaturan. Adik seperguruan King Luo dan dua paman akan mengatur penempatan para prajurit ke lembah Jueseng. Bagus. Yun Sun dan Jiang Yao segera mengangguk, dan beberapa orang berkumpul bersama untuk membahas rincian semua pihak. Saat fajar, tiga kamar dagang meninggalkan tebing, melangkah ke hutan lebat lagi, dan pergi ke lembah Jueseng. Menurut rencana yang dibuat tadi malam, Lin Bai dan Jiang Xuansu membuka jalan di depannya, dan menggunakan metode Jiang Xuansu untuk melihat jejak Ren Kui. Yun Sun dan Jiang Yao memimpin para prajurit kamar dagang Qian Shilou dan kamar dagang Bao Guang masing-masing di tengah negara, dan seni bela diri kabinet Qin hancur. Selain itu, masih ada beberapa praktisi seni bela diri di alam Taoisme dan dewa di luar hutan lebat, siap menerima mereka sepanjang waktu. Lin Bai tidak mengungkapkan bahwa dia juga berlatih teknik pupil mata ajaib, jadi tiga kamar dagang hanya bisa mengandalkan mata ajaib Jiang Xuansu. Ketika para prajurit dari tiga kamar dagang berangkat, sesosok datang ke bukit tempat keluarga Wang dan keluarga Wu bersembunyi. Mereka mengepalkan tangan dan berkata, sebagai balasan, para prajurit dari tiga kamar dagang bertemu tadi malam, dan baru saja membuat rencana dan berangkat ke lembah Jueseng. Wu Qiu mencibir, sepertinya ketiga kamar dagang telah bergandengan tangan. Wang Qing berkata, waktu tidak menunggu siapapun. Saya ingin menunggu sampai keluarga besar lainnya bertemu dan bertindak bersama, tetapi sekarang tampaknya rencananya akan berubah. Bukankah itu tepat? Ada tiga kamar dagang utama di depan kita. Kita hanya perlu mengikuti mereka untuk memasuki lembah Jueseng dengan aman. Saat itu, ketiga kamar dagang akan menderita kerugian besar, dan kita akan dapat meraup untung dari keuntungan kita. Wu Qiu mencibir. Bab 4378, Lembah Kehidupan Mutlak. Lin Bai dan Jiang Xuansu memimpin jalan di depan mereka. Keduanya yang memiliki mata ajaib dapat dengan cepat menemukan jejak Ren Kui. Jika kalian bertemu Ren Kui nanti, kalian harus segera mundur dan memberitahu tiga kamar dagang utama bahwa aku akan menangkap Ren Kui. Jiang Xuansu mengerti bahwa Lin Bai Xiu tidak tinggi. Jika dia bertarung dengan Ren Kui, tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Oleh karena itu, Jiang Xuansu menyarankan agar Lin Bai pergi terlebih dahulu jika dia bertarung dengan Ren Kui nanti. Bagus. Lin Bai tidak mencoba untuk bersikap berani dan setuju untuk turun. Setelah beberapa saat, Kui Yin dan Er dengan cepat berjalan di sekitar area tersebut, dan menemukan bahwa kedua pria itu berjalan di sekitar garis. Setelah diingatkan oleh Lin Bai dan Jiang Xuansu, para ahli bela diri dari tiga kamar dagang juga menghindari area Ren Kui, dan mereka semua dengan cepat mendekati lembah Jueseng. Di ujung lain dari hutan lebat, ada ngarai besar, yang merupakan lembah Jueseng. Ada bau dingin yang sangat kuat di lembah itu. Ada bunga-bunga es yang tergantung di tanaman-tanaman di lembah itu. Tidak ada tanda-tanda orang hidup yang bergerak dan tidak ada jejak manusia. Ada seseorang di depanmu. Jiang Xuansu tiba-tiba mengingatkannya bahwa Lin Bai melihat ke depan dengan mata sura dan melihat lusinan Ren Kui di depannya. Mereka datang dengan kecepatan penuh ke arah mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari yang dia temui hari itu. Panggil mereka. Kamu tidak bisa bersembunyi. Bertindak sesuai rencana. Jiang Xuansu segera menggerakkan kekuatannya ke depan, sementara tubuh Lin Bai terbang mundur. Segera Lin Bai menemukan tempat di mana tiga seniman bela diri ruang besar itu berada. Ada Ren Kui di depan kita, dan itu datang kepada kita. Lin Bai berkata kepada Qin Yuyan. Mata Qin Yuyan tenggelam dan ekspresinya serius. Yun Sun menarik napas dalam-dalam, sepertinya kita memiliki tebakan yang bagus. Tidak mudah untuk menghindari orang-orang ini Kui. Dalam hal ini, bertindaklah sesuai rencana kita. Aku akan memimpin yang kuat untuk menghentikan orang-orang ini. Kui, Jiang Yao, kamu dan Nona pergi ke lembah Jueseng untuk mencari bunga di seberang sana. Ingatlah untuk melindungi integritas Nona. Jiang Yao menganggukkan kepalanya dan berkata, daripada mengkhawatirkan kami, mengapa kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Orang-orang Kui itu tidak perlu berurusan dengan mereka. Bahkan jika ada sedikit kecerobohan dalam kultivasi alam Daoshen, akan ada risiko jatuh. Yun Sun, jangan impulsif. Setelah kita memasuki lembah Jueseng, kamu harus segera mengungsi. Yun Sun mengangguk, baiklah, ketika kamu memasuki lembah Jueseng, kita akan mundur dari daerah ini, menyingkirkan Ren Kui, dan kemudian menunggu sinyal darimu. Ayo pergi. Qin Yu menghirup asap dalam-dalam dan tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Bahkan jika ada lautan bunga di depannya, dia harus bergegas masuk, Paman Yun Sun, hati-hati. Baiklah.
Yun Sun menanggapi dan terbang menjauh bersama puluhan Taois dan dewa yang telah dipilih. Tak lama kemudian, Lin Bai mendengar suara gemuruh bumi dari hutan di depan. Jelaslah bahwa para Taois dari 3 kamar dagang telah bertarung dengan Ren Kui. Ayo pergi juga. Kakak senior Jiang telah pergi untuk menjelajahi jalan di depan. Mengikuti arah Ku Yang Su dan yang lainnya, mereka segera menemukan tanda Ku Yang Su dan yang lainnya, dan langsung pergi untuk menemukan tanda Ku Yang Su. Karena Yun Sun dan yang lainnya menjebak Ren Kui dan membuat suara keras, semua Ren Kui di sekitar tertarik ke masa lalu. Sekarang Lin Bai dan yang lainnya melangkah ke lembah Jueseng, tetapi mereka tidak menghadapi serangan Ren Kui. Apakah ini lembah Jueseng? Dingin sekali. Berdiri di pintu masuk lembah Jueseng, hawa dingin begitu menusuk sehingga banyak pendekar menggigil dan menggigil. Jiang Xuansu sudah tiba di luar lembah Jueseng untuk menunggu orang-orang. Melihat Qin Yuyan dan yang lainnya datang, dia berkata, aku sudah menyelidiki situasi di lembah dan tidak menemukan tanda-tanda aktivitas Ren Kui. Namun, di sini sangat dingin, dan mengandung racun dingin. Racun itu tidak bisa bertahan lama. Kalau tidak, bahkan seni bela diri setingkat Daoxian akan diserang oleh racun dingin. Terima kasih, kakak senior Jiang dan kakak senior King Luo karena telah menyelidiki jalannya. Kami bisa menyerahkan sisanya kepada kami. Qin Yuyan segera berkata kepada pendekar di belakangnya, ikuti aku ke lembah Jueseng untuk mencari bunga di sisi lain. Setiap orang harus meninggalkan lembah Jueseng setiap 2 jam sekali untuk membuang racun dingin. Rimpang bunga di sisi lain berwarna putih keperakan, dengan 7 kelopak berwarna, yang mudah dikenali. Ayo bergerak, semuanya. Patuhi perintah. Jiang Yao dengan sekelompok seni bela diri, segera memasuki lembah Jueseng, dan Qin Yuyan juga melangkah masuk ke dalamnya. Menurut rencana yang dibuat oleh Lin Bai dan 3 kamar dagang, setelah tiba di lembah Jueseng, Qin Yuyan dan Jiang Yao dan yang lainnya pergi ke lembah untuk mencari bunga di sisi lain. Lin Bai dan Jiang Xuansu perlu berjaga-jaga di lembah. Sebenarnya, Qin Yuyan khawatir Lin Bai dan Jiang Xuansu terlalu banyak menggunakan penglihatan mereka dan tidak mau membiarkan mereka mengambil risiko di lembah. Menurut rencana, jika ada perubahan di lembah, Lin Bai dan Jiang Xuansu dapat segera mengungsi tanpa menyelamatkan orang-orang di lembah. Berdiri di pintu masuk lembah Jueseng, Lin Bai berkata sambil tersenyum rendah, lembah Jueseng ini tersembunyi di hutan lebat ini, dan ada banyak orang di sekitarnya. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang yang tidak takut mati bisa menemukan tempat ini. Itu banyak sekali keberanian. Jiang Xuansu menjawab dengan santai, di dunia iblis, tidak pernah ada kekurangan prajurit yang tidak takut mati. Semua makhluk hidup menderita dan menderita selamanya. Singkatnya, hanya ada 2 jenis orang di dunia iblis. Yang pertama adalah seorang jenius yang berdiri di atas awan, yang dihormati oleh ribuan orang. Yang lainnya adalah sampah rayap, yang tidak dapat menjamin malam. Banyak orang terpaksa mencari nafkah, jadi mereka harus mengambil risiko dan menjelajah di kuil Taosura. Jika mereka tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, tidak lelah dengan kehidupan, dan tidak khawatir tentang sumber daya kultivasi, hantu bersedia datang ke tempat-tempat seperti itu untuk berlatih. Lin Bai tersenyum dan setuju dengan kata-kata Jiang Xuansu. Sebaliknya, dia melihat ke lembah Jueseng dan berkata, di sini sangat dingin. Sayangnya, di sini mengandung racun dingin. Kalau tidak, saya bisa berlatih untuk jangka waktu tertentu. Jiang Xuansu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu menggunakannya untuk berlatih? Apakah tubuhmu juga bisa menahannya? Aku telah berlatih semacam teknik latihan tubuh, yang membutuhkan dukungan dari 5 elemen. Dingin dan yin di lembah Jueseng sangat dingin, dan itu juga salah satu objek spiritual dengan atribut air. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, jika tidak ada racun dingin, itu mungkin untuk berlatih. Lin Bai dan Jiang Xuansu sedang mengobrol. Sesekali, mereka melihat sekeliling dan tetap waspada. Pada saat yang sama, lembah Jueseng memiliki sejumlah besar prajurit dengan ampas es di sekujur tubuh mereka. Mereka berlari keluar dengan bingung, duduk berlutut, dan menggunakan formula untuk menghilangkan racun dingin dan dingin di tubuh mereka. Qin Yuyan mengatakan sebelumnya bahwa dia perlu menggunakan keterampilannya setiap 2 jam untuk menghilangkan ki dingin dan racun dingin. Namun, hanya 1/4 jam sebelum para seniman bela diri ini tidak dapat bertahan. Tampaknya racun dingin dan dingin di lembah Jueseng jauh lebih banyak dari yang diharapkan Lin Bai dan Jiang Xuansu. Bab 4379 Racun Dingin. Khususnya, seni bela diri di tingkat Dao Zun tidak memiliki ketahanan terhadap hawa dingin dan racun di lembah Jueseng.
Hanya dengan menggertakkan gigi mereka dapat bergerak di dalamnya selama 1/4 jam. Jika mereka tidak meninggalkan lembah Jueseng setelah 1/4 jam, mereka akan mati di dalamnya. Dalam 1/4 jam terakhir, beberapa prajurit tingkat Dao Zun tidak punya waktu untuk melarikan diri dari lembah Jueseng dan melenyapkan unsur-unsur dingin dan racun. Mereka meninggal di lembah Jueseng. Tubuh mereka segera dibekukan oleh hawa dingin di lembah Jueseng, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Setelah beberapa saat, Lin Bai melihat Qin Yuyan, pucat dan ditopang oleh Jiang Yao. Dia duduk berlutut dan buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan hawa dingin dan racun dingin. Ada apa? Apakah kamu menemukannya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mengeluarkan racun dingin dan dingin, Qin Yuyan menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya sedikit, racun dingin dan dingin di dalamnya terlalu kuat. Kita tidak punya waktu untuk mencari bunga di sisi lain. Kita telah membawa serbuan racun dingin dan dingin sepanjang waktu. Akan butuh waktu lama untuk terus seperti ini. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin cepat, kamu tidak dapat mencapainya. Lakukan dengan perlahan. Setelah beristirahat sebentar, Qin Yuyan memasuki lembah Jueseng lagi. Seniman bela diri lainnya melakukan hal yang sama. Setelah mengeluarkan racun dingin dan dingin, dia segera pergi ke lembah Jueseng, mencari setiap inci tanah di lembah itu. Dia ingin menemukan bunga di sisi lain dan meninggalkan tempat hantu itu sesegera mungkin. Waktu berlalu dengan cepat, dan 7 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Langit agak gelap, dan bumi diselimuti kegelapan. Awalnya, hutan lebat di depan lembah Jueseng suram dan menakutkan. Sekarang di malam hari, orang-orang merasa bahwa ada peluang membunuh di mana-mana. Tiba-tiba, Lin Bai dan Jiang Xuansu melihat ke arah hutan lebat itu, dan mata mereka bekerja. Mereka dapat melihat dengan jelas setiap gerakan di hutan lebat itu seperti siang hari dalam kegelapan. Mereka berdua melihat beberapa orang berusaha menerobos blokade Renkui dan datang ke lembah Jueseng. Seseorang datang. Jiang Xuansu berkata dengan suara rendah. Itu Wang Qing dan Wu Qiyu. Lin Bai segera melihat beberapa sosok yang dikenalnya di antara orang-orang itu. Mereka adalah Wang Qing dan Wu Qiyu, yang pernah dilihat Lin Bai sebelumnya. Sepertinya mereka tahu bahwa ketiga kamar dagang telah membentuk aliansi dan akan mencari harta karun di lembah Jueseng hari ini. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah memulai sebelum kedatangan keluarga lain di Hengsu. Jiang Xuansu berkata dengan suara rendah. Lin Bai selalu khawatir dengan sosok Wu Qiyu dan Wang Qing. Banyak prajurit dari kedua keluarga ini yang dihentikan oleh Renkui. Namun, hanya Wu Qiyu dan Wang Qing yang bergegas maju dengan gegabah, dan segera membunuh mereka menuju lembah Jueseng. Mereka datang. Aku akan memberitahu kakak senior Qin saat aku masuk. Tolong awasi mereka. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Bagus. Jiang Xuansu menjawab. Begitu Lin Bai berbalik dan melangkah ke lembah Jueseng, kekuatan spiritualnya yang kuat terkondensasi menjadi perisai pertahanan, yang melindunginya dari racun dingin dan dingin di lembah Jueseng. Meskipun kultivasi Lin Bai tinggi dan pelindung pertahanannya kuat dan menakjubkan, setelah melangkah ke lembah Jueseng, udara dingin menembus perisai dan menembus tubuhnya. Dingin sekali. Tanpa ragu, Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas masuk. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat banyak mayat tergeletak di tanah di lembah. Hampir semuanya adalah prajurit dari 3 kamar dagang. Mereka terbunuh oleh racun dingin sebelum mereka sempat meninggalkan lembah dan terbebas dari hawa dingin. Lin Bai menggelengkan kepalanya pelan. Orang mati demi uang dan burung demi makanan. Mereka tidak terbunuh oleh Renkui, tetapi oleh hawa dingin di sini. Di mana kakak senior Qin? Lin Bai melewati seorang pendekar Tao. Dia melihat bahwa dia diselimuti es dan menggigil, keluarlah dan singkirkan racun dingin itu, atau kau akan kehilangan nyawamu. Kakak senior Qin ada di sana. Setelah menunjukkan arah kepada Lin Bai, orang yang bertakwa itu segera keluar dari lembah. Lin Bai Yujian terbang menjauh, dan segera menemukan Qin Yuyan dan Jiang Yao di arah yang ditunjukkan oleh pendekar Tao itu. Adik senior King Luo, mengapa kau masuk? Qin Yuyan terkejut melihat kedatangan Lin Bai. Orang-orang kuat dari 8 keluarga kuat di Hengzu sedang mencoba menerobos blokade Renkui. Mereka diperkirakan akan datang ke lembah Jueseng sebentar lagi. Lin Bai memberitahu Qin Yuyan tentang situasi di luar lembah Jueseng, apakah kakak senior Qin menemukan bunga di sisi lain. Qin Yuyan tampak muram. Setelah melangkah ke lembah Jueseng selama beberapa jam, dia tidak hanya tidak melihat bunga di sisi lain, tetapi juga kehilangan banyak seniman bela diri. Sekarang,
8 keluarga kuat di Hengzu melompat keluar lagi, dan kebocoran rumah terjadi karena hujan malam. Qin Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah membalik hampir setiap bagian tanah di lembah Jueseng, tetapi kami tidak dapat menemukan bunga di sisi lain. Waktu hampir habis. Jika orang-orang kuat dari 8 keluarga kuat di Hengzu bergegas masuk, konsumsi daya spiritual kami di lembah Jueseng akan sangat besar. Jika kita bertarung dengan mereka di sini, itu akan sangat merugikan bagi kita. Aku akan membantumu menemukannya, Lin Bai mengingatkan. Sambil berbicara, Lin Bai menjauh dari pedang dan berdiri di atas pedang terbang itu. Mata Dharmasura terbuka dengan seluruh kekuatannya, dan dia melihat semua tanaman dan pohon di area seluas 10.000 li. Kecepatan teknik pedang kekaisaran begitu cepat sehingga Lin Bai dapat berjalan melalui semua area lembah Jueseng dalam waktu yang sangat singkat. Seperti yang dikatakan Qin Yuyan, tidak ada makhluk hidup di lembah Jueseng kecuali dingin dan racun yang tidak menyebar sepanjang tahun, apalagi bunga di sisi lain. Tidak. Apakah berita yang didapat Qin Ge itu salah? Setelah mencari Lin Bai, dia terkejut dan berkata pada dirinya sendiri. Bunga pantai seberang tumbuh di daerah yang sangat dingin. Lingkungan geomorfik lembah Jueseng cocok untuk pertumbuhan bunga pantai seberang. Seharusnya tidak ada kesalahan, tetapi kami telah mencari di lembah Jueseng, tetapi kami belum menemukan jejak bunga pantai seberang. Mengapa? Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir keras. Qin Yuyan dan Jiang Yao segera menemukan Lin Bai dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan saudara seperguruan muda King Luo? Apakah ada kabel? Lin Bai tercengang. Setelah melihat asap kinyu, dia melihat tanah di dasar lembah. Pedang kekaisaran jatuh perlahan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tanah. Dingin yang membekukan membuat Lin Bai segera menarik tangannya, dinginnya sangat kuat dan beracun. Kalau begitu, pasti ada mata air yin di bawah tanah. Jika kamu mengharapkannya dengan baik, bunga-bunga di tepi seberang akan tumbuh di mata air itu. Mendengar kata-kata Lin Bai, Qin Yuyan dan Jiang Yao tercengang dan segera berkata, kami telah menggali tanah 3 kaki yang lalu, tetapi kami masih belum menemukan bunga di sisi lain. Diperkirakan itu tidak akan berada di bawah tanah. Baru saja, Jiang Yao menggunakan kekuatan sihirnya untuk membelah tanah, tetapi masih belum ada tanda-tanda bunga di sisi lain. Itu hanya berarti kamu belum menggali cukup dalam. Lin Bai berkata, kakak senior Qin, aku bermaksud untuk membagi tanah lembah Jueseng dan menjelajahinya lebih jauh. Namun, ini sangat berbahaya. Jika aku membuat keputusan yang salah, aku khawatir aku akan menghancurkan bunga-bunga di sisi lain yang tersembunyi di tempat lain. Qin Yuyan berkata, sekarang tidak ada cara lain. Jika kita tidak menemukan bunga-bunga di sisi lain secepat mungkin, bahkan jika kita tidak mati di tangan 8 raksasa di Hengzu, kita semua akan mati di lembah Jueseng. Tolong lakukan itu, adik senior. Bab 4380, mata air yin menyembur keluar dan bunga lili laba-laba merah muncul. Silakan, adik seperguruan muda. Qin Yuyan berkata dengan penuh semangat. Bagus. Lin Bai mengangguk, dan pedang kekaisaran itu langsung melesat ke langit. Qin Yuyan segera memerintahkan para seniman bela diri di sekitarnya untuk bubar. Lin Bai, yang berdiri di atas awan, terbang keluar dari tas penyimpanannya dan jatuh ke telapak tangannya, memegang pedang dan memotongnya di udara. Jantung pedang itu menyala, dan pedang baru jatuh dari langit dan jatuh langsung ke bumi. Dengan suara keras, seluruh lembah Jueseng berada dalam turbulensi yang hebat. Pedang Lin Bai meninggalkan parit sepanjang 1 kilometer di tanah keras lembah Jueseng, yang kedalamannya sekitar 100 meter. Di dalamnya gelap. Ketika Lin Bai membelah tanah lembah Jueseng, Qin Yuyan dan Jiang Yao bergegas maju untuk memeriksa. Tetapi pada saat ini, gas dingin yang mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dari parit yang dalam, seperti arus dingin. Berdiri di atas awan, Lin Bai mengarahkan pandangannya ke parit yang dalam dan melihat ada mata air di bawahnya, dan 3 bunga berwarna-warni sedang berakar di mata air itu. Qin Yuyan dan Jiang Yao terpaksa mundur karena udara dingin dari Yin Kuan. Saat itu, Lin Bai menyelam dari awan dan menebas beberapa pedang untuk menghancurkan arus dingin dari Yin Kuan dan bergegas masuk ke Yin Kuan. Aku tidak menyangka bahwa King Luo Xiaoyou masih seorang pendekar pedang, dan kultivasi kendo-nya begitu mendalam. Jiang Yao sangat terkejut dengan ilmu pedang Lin Bai. Meskipun Lin Bai sudah lama tidak menjadi anggota Sekte Iblis Abadi, dia sering melakukannya, tetapi dia tidak pernah memaksanya untuk melakukannya. Semua orang mengira bahwa Lin Bai adalah seorang praktisi fisik, dan memegang pedang tajam di tangannya hanyalah senjata biasa. Namun,
Tidak seorang pun di Sekte Iblis Abadi yang pernah berpikir bahwa yang paling kuat dari Lin Bai adalah pedang, bukan latihan fisiknya. Adik seperguruan King Luo telah memasuki mata air Yin. Qin Yuyan melotot dan berseru. Racun dan hawa dingin di mata air Yin 10 kali lebih kuat daripada di lembah Jueseng. Saat ini, King Luo Xiaoyou membelah mata air Yin dan menyebabkan mata air Yin bocor keluar. Tidak lama lagi, lembah Jueseng akan ditempati oleh racun dingin dari dingin katode yang ekstrim. Bahkan seni bela diri dari alam Tai Daoguo tidak berani masuk dengan mudah. Jiang Yao berkata dengan ngeri di wajahnya. Tetapi tepat ketika Jiang Yao dan Qin Yuyan begitu terkejut, Lin Bai, yang memasuki mata air Yin, terbang keluar lagi. Lapisan ampas es berkumpul di sekujur tubuhnya, dan bunga-bunga es tergantung di alisnya. Ketika dia datang ke Qin Yuyan, Lin Bai menyerahkan 3 bunga lainnya kepada Qin Yuyan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak perempuan, jangan lupa bahwa kamu telah menjual banyak kekuatan dalam perjalanan ini." Bunga pantai seberang. Qin Yuyan sangat gembira dan berkata, "Dan masih 3 tanaman. Cepat simpan. Aku menebang 3 bunga di sisi lain dengan roh pedang, yang telah melukai akarnya. Jika aku tidak mengumpulkannya tepat waktu, aku khawatir sebelum kita kembali ke Sekte Iblis Abadi, roh bunga di sisi lain akan menghilang." Lin Bai mengingatkanku. Qin Yuyan segera mengeluarkan kotak harta karun untuk mengambil ramuan dari tas penyimpanan. Dia meletakkan 3 bunga lainnya di kotak harta karun dan menaruhnya di kotak harta karun. Kemudian dia meletakkan beberapa jimat di kotak harta karun. Kemudian dia memasukkan kotak harta karun ke dalam tas penyimpanan. Adik seperguruan King Luo harus memimpin perjalanan ini. Ketika aku kembali, aku secara alami akan menjelaskan kepada Qin Ge bahwa aku pasti akan mendapat manfaat dari adik seperguruan. Qin Yuyan menemukan sisi lain bunga, juga sangat senang, berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. "Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan pergilah dulu." Lin Bai segera bergegas keluar dari lembah Jueseng. Qin Yuyan dan Jiang Yao segera memerintahkan para prajurit di lembah Jueseng untuk mundur. Setelah mendengar suara Jiang Yao dan Qin Yuyan, para prajurit lembah Jueseng segera berlari ke pintu masuk lembah Jueseng jika mereka diberi amnesti. Pedang kekaisaran pertama Lin Bai melesat keluar dari lembah Jueseng. Jiang Xuanzu menoleh dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kalian menemukannya?" "Ya, mereka sudah keluar, tetapi situasinya tidak terlalu baik. Racun dingin dan dingin di lembah Jueseng begitu kuat sehingga mereka harus menggunakan semua kekuatan spiritual mereka untuk menahan dingin. Oleh karena itu, bahkan jika mereka keluar hidup-hidup sekarang, tidak ada banyak kekuatan spiritual di tubuh mereka, dan kekuatan kultivasi mereka sangat berkurang." Lin Bai memberi Jiang Xuanzu penjelasan singkat tentang orang-orang di lembah Jueseng, dan kemudian bertanya, bagaimana situasi di luar. Jiang Xuanzu berkata, Wu Qiyu dan Wang Qing akan menyingkirkan area yang diblokir oleh Ren Kui. Sikat-sikat orang-orang muncul dari lembah Jueseng dan berjalan keluar lembah. Hampir semuanya duduk berlutut dan menggunakan keterampilan mereka untuk menghilangkan unsur-unsur dingin dan beracun. Begitu juga Jiang Yao dan Qin Yuyan. Setelah sekitar 1 jam, semua seni bela diri menghilangkan racun dingin, tetapi kekuatan psikis mereka belum pulih sepenuhnya. Namun, Lin Bai dan Jiang Xuanzu tidak dapat memberi mereka lebih banyak waktu untuk memulihkan aura mereka. Mereka berkata, sudah waktunya untuk pergi. Mereka akan bergegas ke sini. Hanya saja mereka terlibat dalam Ren Kui saat ini. Kita dapat memanfaatkannya untuk keluar. Lin Bai membangunkan Qin Yuyan dan Jiang Yao. Mendengar usulan Lin Bai, Jiang Xuanzu dan Jiang Yao tidak memiliki alasan untuk menolak. Mereka segera mengangguk dan membawa pengikut mereka Lin Bai dan Jiang Xuanzu langsung keluar dari hutan lebat. Lin Bai memilih rute, sengaja menghindari tempat Wu Qiyu dan Wang Qing bertarung dengan Ren Kui, dan memutar jalan dari samping. Di tengah hutan lebat, Wu Qiyu dan Wang Qing yang sedang bertarung dengan Ren Kui, melihat bahwa para pejuang dari 3 kamar dagang telah keluar dari lembah Jueseng, dan hendak pergi dari sini. Dia meraung, orang-orang dari 3 kamar dagang telah keluar. Apakah kita akan mencuri ayam dan tidak makan nasi? Wang Qing menggertakkan giginya dan menggeram, aku ingin menerobos area yang diblokir oleh Ren Kui. Aku ingin menangkap belalang sembah untuk menangkap jangkrik. Tetapi aku tidak menyangka bahwa orang-orang ini begitu sulit. Puluhan Taois yang kuat menyerbu melalui celah itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa dilewati. Karena orang-orang dari 3 kamar dagang telah keluar, kita tidak perlu pergi ke sana, menatap mereka, dan menghentikan mereka di jalan setelah mundur dari hutan Quebec. Baiklah, pergi.
Setelah bertukar pendapat dengan Wang Qing, Wu Qiyu dan Wang Qing segera bereinkarnasi dengan yang kuat. Qin Yuyan, yang mengikuti langkah Lin Bai, melihat pendapatnya meninggalkan daerah tempat Ren Kui beraksi. Dia tidak dapat menahan tawa, 8 keluarga di Hengzu ingin mantis menangkap jangkrik dan burung pipit kuning, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mencuri ayam tidak akan menghasilkan beras. Sebaliknya, mereka melibatkan Ren Kui untuk kita dan memberi kita kesempatan untuk melarikan diri dari lembah Jueseng. Jiang Yao juga tertawa terbahak-bahak, ya, Nona Qin, jika bukan karena orang-orang kuat dari 8 keluarga kuat di Hengzu yang melibatkan Ren Kui itu, tidak akan semudah itu bagi kita untuk menerobos daerah yang diblokir oleh Ren Kui dalam keadaan kita saat ini. Lin Bai berkata dengan tergesa-gesa, kakak perempuan senior Qin, tolong hubungi tetua Yunsun untuk menemui kami. 8 raksasa besar di Hengzu tidak menghalangi kita di lembah Jueseng, tetapi mereka tidak akan menyerah. Mereka pasti akan berhenti dan membunuh lagi. Dalam kondisi kita saat ini, jika kita melawan 8 raksasa di Hengzu sampai akhir, kita akan sangat menderita. Jika kita membiarkan senior Yunsun datang menemui kita sesegera mungkin, kita tidak akan bisa melewatkan acaranya. Bagus. Qin Yuyan segera mengeluarkan catatan dan menghubungi Yunsun dan yang lainnya yang menerimanya di luar. Setelah menerima suara Qin Yuyan, Yunsun segera datang dengan yang kuat. Begitu tim dari 3 kamar dagang bertemu, itu akan jauh lebih aman.